Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil-izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa munkidina wa imamina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Sama yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua-ketua RT yang ada, ibu-ibu mungkin salawatan, para donatur, ketua Masjid Al-Khudri yang kita cintai, ketua panitia pelaksana Isra Mi'raj hari ini, hadirin hadirat dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita pagi hari ini di rumah Allah sebagai tetamu Allah, tamu Allah, tamu Allah di rumah Allah, di salah satu taman daripada taman surga Allah. Tatkala kita berkumpul seperti ini, Allah jadikan taman surga. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba beliau melantunkan suatu pernyataan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kalian lewat taman surga mampirlah. Para sahabat mereka tidak pernah meragukan ucapan Nabi Muhammad. Mereka yakin 100% ucapan Nabi Muhammad benar, karena mereka tahu Allah menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Cuman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika tidak paham apa yang diucapkan oleh Nabi-Nya Muhammad, mereka spontan bertanya dengan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan wa ma tilka riyadul jannati ya Rasulullah, apa itu taman surga yang kau maksud wahai utusan Allah? Mereka ketika menyapa Nabi Muhammad dan mengatakan ya Muhammad. Mereka ketika menyapa Nabi Muhammad biasa mereka ucapkan ya Rasulullah. Sampai istrinya, pamannya, semuanya mengatakan ya Rasulullah. Tidak pernah mereka mengatakan ya Muhammad. Karena Allah pun tidak pernah ketika menyapa Nabi Muhammad mengatakan ya Muhammad. Kalau kita baca Al-Quran, dari pertama Allah sapa Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, Allah pasti panggil ya Adam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah menyapa Nabi Nuh, Allah mengatakan ya Nuh bit bisalamin minna. Ketika Allah menyapa Nabi Ibrahim, Allah mengatakan ya Ibrahim. Ketika Allah menyapa nabi-nabi dan rasul termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Allah mengatakan ya Musa, ya Isa. Hanya untuk satu nabi Allah tidak pernah menyatakan ya Muhammad. Pasti Allah mengatakan ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Tidak pernah Allah mengatakan ya Muhammad. Didikan langsung dari Allah buat kita umat, agar kita bedakan ini Muhammad. Kalau Allah bedakan Nabi besar Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, nabi lain Allah samakan panggilannya ya Adam, ya fulan, ya fulan. Untuk Nabi Muhammad ya ayuhan nabi. Apakah kita sebagai hamba Allah, umat Nabi besar Muhammad yang Allah muliakan berkat Nabi Muhammad, tidak bedakan panggilan kita terhadap Nabi Muhammad? Apakah ketika kita menyuruh Nabi Muhammad mengatakan Muhammad, 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 berarti kita tidak paham Al-Quran. Kita tidak mengerti didikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai umat. Berarti kita belum baca Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan hilatul dzikir. Ketika orang berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quran, dengan membaca ilmu hadis, ilmu syariat,
dengan melakukan kebaikan. Apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukan kebaikan yang di dalamnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan zikir apapun, maka halaqah itu menjadi taman daripada taman surga Allah yang Nabi besar Muhammad perintahkan kita untuk mampir. Kenapa? Surga. Apa itu surga? Sesuatu yang jauh lebih berharga, mahal, istimewa daripada dunia seisinya. Kira-kira apa yang kita bawa dari rumah Allah ini? Karena kita tetamu Allah, duduk di salah satu taman daripada taman surga Allah. Ini bukan bagian daripada dunia, ini surga, kata Nabi Muhammad, taman surga. Kira-kira apa yang kita bawa pulang, Bu? Dari kebaikan yang Allah siapkan bagi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi besar Muhammad mendidik kita untuk memuliakan tamu. Rasulullah mengatakan, man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia muliakan tamunya. Kira-kira yang kita bawa dari tempat sini apa? Kalau kita bertamu dengan Pak Jokowi, masuk ke istana presiden, kira-kira yang kita keluar, kita namanya menghayal apa yang kita bawa? Mungkin kalau materi paling banyak 1 miliar, andaikan diberi. Kira-kira mungkin tidak Pak Jokowi pulang amplopin kita 1 miliar? Bukan koper, satu cek aja Bang, tulisnya 1 miliar. Kalau koper kan repot bawanya. Kira-kira ada? Tidak mustah. Kita tamu Allah. Kita tamu Allah. Kira-kira yang kita bawa apa? Pulang. Yang kita bawa lebih daripada dunia seisinya. Ibu, bapak pernah dengar orang punya dunia seisinya? Cerita orang punya atau kisah orang punya dunia seisinya? Allah ceritakan kepada kita seorang yang kaya raya dahulu dari umat Nabi Musa yang namanya Qarun. Ibu kenal Qarun? Kenal Bu Qarun? Kalau ibu baca Al-Quran pasti kenal Qarun. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim, kata Allah. Sesungguhnya Qarun dari kaum Nabi Musa, tapi ia telah berbuat zalim terhadap mereka. Seorang yang memiliki harta yang melimpah ruah, yang tadinya seorang yang miskin, makan aja susah, didoakan oleh Nabi Allah Musa, sehingga subhanallah dia berusaha jadi seorang yang kaya raya. Tapi Qarun kekayaannya tidak sampai ke Samarinda Kaltim. Sampai tidak? Tidak kan? Hanya di negeri Mesir sana, di negeri Mesir. Tapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita Qarun. Allah sampai cerita kepada kita mafatihahu, kunci-kunci simpanan gudang harta yang dimiliki oleh Qarun. Ma inna mafatihahu la tanu bil uswati ulil quwwah. Yang bawa kuncinya itu laki-laki yang gagah, yang kuat. Ada riwayat mengatakan 40 orang bawa kuncinya, baru bisa bawa. Kayak apa hartanya? Kalau kita kan berangkas kecil halus saja Bang, semua bisa bawa. Anak kecil pun bisa bawa. Diingatkan oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wala tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kau menginginkan kerusakan di muka bumi, Allah tidak suka orang yang merusak muka bumi. Diingatkan. Ya namanya orang punya harta biasa kalau sombong, namanya Qarun, lupa bahwasanya semua yang didapatkannya anugerah dari Tuhannya Allah. Setelah ia mengucapkan kalimat yang menunjukkan bahwasanya ia lupa diri, ketika diminta untuk mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya untuk zakat yang dibuatkan dalam agama syariat, maka ia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku dapatkan semua hartaku ini karena sebab ilmu yang kupunya, bukan anugerah Allah, sebab aku. Sama dengan iblis yang ketika ditutup oleh Allah, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada
Adam. Wa khasabna bihi wa bidarihil ard. Maka Allah mengatakan kami tenggelamkan ia dan rumah serta semua hartanya ditenggelamkan di dalam muka bumi, habis seketika Qarun. Tapi luar biasanya Qarun, sampai kalau orang ketemu harta karun di Samarinda namanya harta karun, padahal bukan harta karun. Dia hanya di sana karena hebatnya. Kecil yang Allah berikan kepada Qarun. Dan dari dulu sampai sekarang kita tidak ada yang punya. Dari dulu sampai sekarang kita bagi-bagi, Pak. Dari semenjak awal sampai sekarang bagi-bagi. Tidak ada yang punya dunia seisinya. Adakah punya dunia seisinya? Tidak ada. 9 naga yang ada di Indonesia punya dunia seisinya. Kecil, sedikit. Alhamdulillah kita bawa dari tempat ini lebih mulia, istimewa, mahal daripada dunia seisinya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tamu Allah. Kita akan bawa pulang lebih daripada dunia seisinya, andaikan dimaterikan. Bahkan dunia seisinya tidak ada apa-apa dari yang kita dapatkan di tempat sini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Karena ini masalahnya. Masalahnya pandai bersyukur. Karena iblis di hadapan Allah sudah menyatakan secara tegas visi misinya. Dengan berbagai macam kalimat diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antara visi misi yang ditegaskan oleh iblis, dia akan selalu menggoda Adam dan anak cucunya dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Termasuk misinya wala tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Allah, engkau tidak akan dapatkan mereka anak cucu Adam yang syakirin, yang pandai bersyukur. Syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dengan matanya ya bersyukur, dengan telinganya ya bersyukur, dengan lisan syukur, dengan harta yang Allah titipkan ya bersyukur, dengan keluarga bersyukur, dengan jabatan yang Allah anugerahkan sebagai amanat ya bersyukur. Sedikit kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyash ya i'malu ya ala Daud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur. Kata Allah, wahai al Daud, keluarga Daud, yang Allah muliakan mereka, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan semua yang Allah berikan anugerahkan yang hebat, yang luar biasa. Allah mengatakan i'malu ala Daud syukran, wahai al Daud, keluarga Daud, beramalah kalian sebagai tanda syukur terhadap nikmat yang melimpah ruah yang aku berikan. Allah menegaskan wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang banyak bersyukur, pandai bersyukur. Karena misi iblis, ia berusaha untuk kita tidak pandai bersyukur. Mudah-mudahan berkat bersimpuh kita di hadapan Allah. Kita tetamu Allah, yang hadir malaikat Allah jauh lebih besar, banyak jumlahnya dari kita. Mereka berhalaqah sampai ke langit dunia, ikut di dalam pertemuan kita hari ini, pagi hari ini, bersama kita atas perintah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah jadikan kita semua hamba yang pandai bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hidup kita, langkah kita dalam syukur, sehingga kita berjumpa dengan Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah limpah luahkan salawat salam terhadap kekasih agung Nabi besar Muhammad yang mendidik kita untuk pandai bersyukur. Ketika bengkak kaki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari, maka ia mengatakan kepada istrinya Sayyidah Aisyah yang menyuruh beliau untuk istirahat, sudah siang sibuk capek menghadapi sahabat dan lain sebagainya, maka beliau mengatakan afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku ini suka ya Aisyah, andaikan aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah limpah ruahkan seagung-agungnya, sebanyak-banyaknya salawat salam terhadapnya, terhadap keluarganya, para sahabat pengikut dan para pencinta dari umatnya. Mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai pengikut dan pencinta beliau. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang dicinta dan dicinta oleh beliau. Mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Perjalanan Isra Mi'raj alhamdulillah sudah sering kita dengar. Perjalanan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, Isra dan Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj Allah berikan untuk Nabi Muhammad dan nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Cuman untuk melampaui Sidratul Muntaha, karena Nabi Muhammad tidak sebatas Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat berhentinya akhirnya ilmu para nabi rasul malaikat. Di situ habis.
Di atasnya mereka tidak tahu. Di atasnya mereka, Nabi Muhammad Sidratul Muntaha menaiki aras kursinya Allah, di atas aras kursinya Allah, di tempat belum pernah dijamah oleh satupun Nabi Rasul dan malaikat. Disitulah Nabi besar Muhammad di mana, wallahu a'lam. Yang hanya tahu Allah. Yang Allah gambar mi'raj Nabi besar Muhammad dalam surat Wan-Najm. Allah mengatakan tsumma dana, dari awal wan najmi idza hawa wa dhalla sabiq. Allah cerita Nabi Muhammad, Allah mengatakan tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Naik Nabi besar Muhammad di tempat yang malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad taqaddam, wahai Muhammad silahkan kau maju melanjutkan perjalananmu, adapun aku akan menantimu di sini. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidak di antara kita kecuali ada kedudukan yang sama-sama tahu kedudukan batasnya. Ya Jibril, bukankah engkau dari awal menemaniku? Masa seorang teman meninggalkan temannya di kala saat seperti ini? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, in taqaddamtu ihtaraktu wa in taqaddamta ihtarakta. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, andaikan aku maju, aku akan terbakar. Malaikat Jibril yang kuat, yang Allah mengatakan di quwwatin indadil arsy makin muta'in thamma amin. Allah puji malaikat Jibril dengan kekuatan yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Tapi kala itu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, in taqaddamtu ihtaraktu. Wahai Muhammad, kalau aku maju aku akan terbakar dengan cahaya yang ada di balik tirai ini, hijab ini. Masya Allah. Malaikat Jibril yang Allah nyatakan kuat, yang terbikin dari cahaya, bisa terbakar dengan cahaya. Cahaya apa itu yang ada di sana? Wallahu alam. Ternyata Nabi kita Muhammad jauh lebih kuat dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad jauh lebih kuat daripada malaikat Jibril. Malaikat mengatakan, kalau engkau maju ya Muhammad, engkau akan menembus di tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku maju aku akan terbakar ya Muhammad. Maju terus Nabi Muhammad, lanjut sampai di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Naik aras kursinya Allah, di atas aras kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat belum pernah terjamah satu malaikat atau satu Nabi Rasul selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah seketika Allah menyatakan stop, maka Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kalau Mi'raj, kalau Isra, Nabi Rasul Isra, malaikat Isra, mereka menunggangi kendaraan burak, kendaraan yang biasa ditunggangi oleh para Nabi Rasul. Nabi Abdullah Ibrahim dari Palestina, beliau ke Mekah bawa anaknya, bawa istrinya itu mengendarai kendaraan burak. Kalau Isra, Mi'raj, mereka pun Mi'raj. Nabi Muhammad ketika di langit pertama berjumpa dengan malaikat Nabi Allah Adam. Mi'raj mereka. Malaikat Nabi Muhammad berjumpa di langit kedua dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Nabi Muhammad di langit ketiga berjumpa dengan Nabi yang tampan, Nabi Allah Yusuf. Tapi Nabi Yusuf ketika Rasulullah komentar tentang bungasnya, tampannya, beliau mengatakan, walaqad utiya syatrul hasan. Sungguh beliau telah diberikan oleh Allah separuh keindahan, setengah keindahan. Setengah keindahan. Karena keindahan yang mutlak Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jauh lebih tampan, indah dari Nabi Yusuf. Jauh lebih tampan, indah daripada Nabi Allah Yusuf. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala tutup dengan wibawa, sehingga sahabat kalau duduk dengan Nabi Muhammad mereka tidak mampu melihat muka Nabi Muhammad. Tidak mampu mereka melihat. Ada sebagian yang bisa melihat muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tampannya Nabi besar Muhammad, menceritakan andaikan Suwaihibah Yusuf, artinya perempuan-perempuan yang ada di masa Yusuf, Nabi Allah Yusuf. Tak apa-apa Bu ya, cerita ngalor kidur ya. Yang penting ada manfaat, ada ilmu yang kita dapatkan. Ketika perempuan-perempuan itu diceritakan oleh Allah dalam surat Yusuf, memang Siti Zulaiha Imra'atul Aziz sudah namanya terfitnah dengan keindahan Nabi Yusuf, sehingga ia ingin berbuat tidak dibenarkan dalam agama terhadap Nabi Yusuf. Ketahuan, mulai dibicarakan oleh binian.
Dari bahari memang begitu Bu, perempuan. Dibicarakan oleh binian. Nah, bicarakan, maka si perempuan tadi tidak puas. Ente bicarakan apa yang tidak ente lihat, maksudnya. Coba ente lihat. Maka dia sudah siapkan rencana. Siapkan. Kumpulkan ibu-ibu yang bermamai bahasa kita. Bicarakan, disiapkan, kumpulkan ibu-ibu, duduk baris. Disiapkan pisau, disiapkan buah atau sesuatu yang mereka potong. Coba aku melihat kayak apa ibu-ibu ini. Apakah dia akan tergoda sepertiku atau tidak? Maka tatkala ibu-ibu itu sedang motong-motong, galati khruj alaihina. Yusuf keluar, lewat di muka ibu-ibu itu. Lewat di muka ibu-ibu. Ibu-ibu ini lagi motong, tiba-tiba lihat orang lewat. Lihat ibu ini terpanjat, lupa lihat yang dilihat, yang lewat ini. Apa kata Allah? Falamma ra'ainahu akbarnahu. Tatkala perempuan ibu-ibu tadi namanya melihat Nabi Yusuf, keindahannya, ketampannya, kebungasannya, akbarnahu. Mereka semua ini membesarkan akbar, keindahan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Apa yang mereka lakukan? Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka potong-potong jarinya. Karena keindahan Nabi Yusuf, potong jarinya. Sudah habis nih motong, lagi motong-motong, sudah habis. Lihat Nabi Yusuf keindahannya, akban wa qulna hasyalillah, sambil motong sambil bicara. Berpandai ibu itu hebat. Bu bisa Bu kalau potong sedikit jari sambil bicara. Sambil motong sambil bicara. Bisa. Ini wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyat, sambil mereka potong-potong jarinya sambil berpandai, ma hasyalillah ma hadza basyaran in hadza malakun karim. Ini katanya bukan manusia, ini malaikat, kata ibu-ibu. Sambil dipotong-potong jarinya, tidak merasa sakit. Itu hebatnya keindahan Nabi Yusuf. Mungkin ibu-ibu ini juga begitu Bang kalau lihatnya. Ya, tidak beda dikit, tidak beda mungkin. Gantengnya Nabi Yusuf, tapi kalau seorang ibu tadi yang melihat keindahan Nabi Yusuf, potong-potong jarinya, ulama mengatakan andaikan Allah nampakkan pada mereka keindahan Nabi Muhammad, bukan jari yang mereka potong, tapi hati mereka yang mereka potong-potong. Karena indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan lebih indah dari Nabi besar Muhammad. Wa ajmalu minka wa ahsanu minka lam taragattu ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Seorang sahabat ketika mensifatkan keindahan Nabi Muhammad, orang yang paling indah dari engkau yang Muhammad tidak akan pernah dilihat oleh mata siapapun. Seorang yang paling cantik, paling jamil, bungas, tidak akan pernah dilahirkan oleh perempuan siapapun, hanya Aminah yang melahirkannya, selainnya tidak. Makanya Bunda Aminah bunda yang paling mulia, bunda pilihan Tuhannya Allah. Dari sekian bunda yang ada dari Nabi Adam sampai hari kiamat, Bunda Aminah bunda pilihan. Tidak ada bunda yang lebih agung mulia di sisi Allah daripada Bunda Aminah, karena ia bunda Nabi Muhammad. Yang dipilih oleh Allah dari sekian bunda yang pernah ada, Bunda Aminah untuk menjadi bunda Nabi besar Muhammad, yang dari situ keluarlah Nabi besar Muhammad. Menunjukkan betapa cantiknya Bunda Aminah, betapa gagahnya ayahanda Abdullah. Kenapa? Karena buktinya anaknya ganteng. Tidak mungkin kalau ayahnya namanya tidak ganteng, tiba-tiba lahir anak ganteng. Kira-kira orang ngomong apa ini? Nah, orang curiga. Orang tuanya pas-pasan, tiba-tiba anaknya ganteng. Curiga enggak? Nah, bermain jar ini. Kada mungkin, masa tanamnya mangga keluarnya durian? Kira-kira mustahil enggak? Nanam mangga tapi buahnya durian. Namun menunjukkan betapa gagahnya Abdullah, betapa cantiknya Aminah alaihi wassalam, ayah bunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan lebih dari bunda-bunda yang ada, karena ia punya cukup satu anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi makhluk pilihan Allah dari sekian makhluk yang ada. Siapa bundanya?
Kita kan selalu ngomong kalau ada anak yang bagus, yang cerdas, yang namanya cekatan, yang pandai, yang hebat, siapa orang tuanya? Itu bukan? Siapa? Orang tuanya. Ini siapa orang tuanya? Aminah wa Abdullah. Ibu yang paling top, ibu yang paling mulia, ibu yang paling istimewa yang pernah ada, yang diciptakan oleh Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad naik ke langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun, naik ke langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, naik ke langit ketujuh ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Artinya mereka pun juga Mi'raj. Mereka juga Mi'raj. Tapi mereka Mi'raj mereka tidak sampai ke tempat yang sampai di situ Nabi Muhammad, dan Mi'raj mereka tidak melihat zat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya mampu dan Allah anugerahkan bisa melihat zat Allah di tempat yang belum pernah disentuh satupun selain Nabi besar Muhammad, makhluknya diciptakan oleh Allah siapapun mereka hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan dalam surat Wan-Najmi, fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah bicara dengan Nabi Muhammad, bicara yang panjang. Tidak ada satupun yang tahu apa yang dibicarakan oleh Allah dengan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun lisan mampu mengungkapkan, menjelaskan apa yang terjadi antara Allah dengan Nabinya Muhammad, dan tidak akan mampu satu pena pun untuk menguraikan apa yang saat itu terjadi terhadap Nabi besar Muhammad dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kala itu Rasulullah bicara dengan Allah sambil melihat zat Allah. Tashhadu fi hadzat lidzat. Ali Habsyi dalam pasal namanya Isra Mi'raj dia mengatakan tashhadu fi hadzat lidzat. Allah mengatakan maka dzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad melihat zat Tuhannya Allah. Satu-satunya makhluk yang Allah perkenankan, anugerahkan untuk melihat Tuhannya Allah hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Kalau karena Isra Mi'raj bukan mimpi. Kalau Isra Mi'raj mimpi tidak perlu kita adakan perayaan Isra Mi'raj. Kalau mimpi. Enggak, ini keadaan yang nyata, jelas, dalam keadaan bangun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah cerita yang menggambarkan beliau itu tidak dalam keadaan mimpi, bukan dalam keadaan tidur, lagi sedang berbaring dengan pamannya dan sepupunya. Datang malaikat Jibril membawanya. Ada riwayat beliau sedang di rumah Ummi Hani, tiba-tiba beliau lihat atap itu atap belah, turun malaikat Jibril, dibawa Nabi besar Muhammad ke sumur Zamzam, dibelah dada Nabi Muhammad, dikeluarkan hatinya, dibersihkan oleh malaikat Jibril hati Nabi besar Muhammad dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam, air yang top, hebat, lebih hebat dari telaga Kautsar yang ada di surga Allah. Tapi ia bagian daripada telaga Al-Kautsar. Kenapa lebih top? Karena Allah gunakan ia air untuk membersihkan, mensucikan hati Nabi Muhammad. Air yang paling top yang nomor 2 Zam-Zam. Nomor 1 hanya didapat oleh sahabat Nabi Muhammad. Air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Air keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Berapa kali terjadi di masa Nabi besar Muhammad dalam peperangan. Ketika mereka dalam peperangan kehabisan, ya Rasulullah kita kehabisan air. Semua mengatakan coba kumpulkan air yang ada, masukkan ke dalam bejana. Maka Rasulullah taruh jarinya di dalam air yang ada bejana kecil itu, sehingga sahabat yang puluhan, ada yang mengatakan ratusan, ada yang mengatakan ribuan itu semua minum, ada yang wudhu dan lain sebagainya dari air yang keluar dari jari jemari Nabi besar Muhammad. Nabi Musa mukjizatnya beliau mukul batu dengan tongkatnya, keluarlah mata air dari batu itu. Tapi Nabi Muhammad keluar dari jari jemari beliau air, bukan dari sumber tanah. Dari mana sumbernya? Wallahu, kalau batu kan sumber dari dalam, dari tanah. Ini sumbernya dari mana? Wallahu a'lam. Sehingga itu termasuk air yang top, nomor 1 yang pernah ada. Kedua baru air Zam. Nomor 3 baru telaga telaga Kautsar. Nomor 4 sungai Nil. Wallahu a'lam mahakam nomor berapa? Allah ulama omong nomor 4 aja sampai Nil, kemudian Wabagilan Hud, dan sisanya namanya sungai-sungai yang ada. Yang jelas
Nabi Muhammad pernah keluar dari jari beliau air. Itu air yang paling top. Dibersihkan dengan air Zam-Zam hati Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ini perjalanan hebat, top. Harus kuat. Harus kuat, harus mampu. Nabi Musa tidak kuat. Nabi Musa minta agar bisa melihat Allah. Tidak kuat Nabi Musa, siup. Habis siup ketika beliau sadar, bertaubat. Ini tubtu ilaik. Ya Allah, aku bertobat kepada Engkau untuk tidak mengulangi permintaanku. Kenapa? Karena Nabi Musa tahu Allah akan berikan hanya seorang Nabi Rasul yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan bisa melihat zat Allah. Hanya Nabi besar Muhammad. Nabi Musa coba-coba bang, tidak ada Nabi Rasul yang coba-coba minta kepada Allah kecuali hanya Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup. Siup Nabi Musa. Setelah dia sadar, beliau bertobat kepada Allah untuk tidak mengulangi permintaannya. Maka satu-satunya Nabi Rasul yang menghadang Nabi Muhammad ketika beliau turun setelah menghadap Allah hanya Nabi Musa. Hanya Nabi Musa. Nabi Musa ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad yang melihat Tuhannya Allah. Ya, alhamdulillah di antara pembicaraan Allah singkat cerita turunlah perintah salat. Dan juga ada hadiah dari Allah. Surat 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Amanar Rasul, itu termasuk anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kita sebagai umat di malam Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun membawa perintah salat. Bawa perintah salat. Linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan semua tanda-tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad. Beliau saksikan semua yang ada di neraka Allah dan siksa yang Allah siapkan bagi penghuninya. Dia lihat semua yang ada di surga Allah dan nikmat yang Allah siapkan bagi penghuninya. Tatkala Nabi besar Muhammad menceritakan surga dan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba dalam surga, beliau hanya bisa mengucapkan kalimat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu tempat kenikmatan, keindahan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas oleh hati manusia. Bagaimana keindahannya? Wallahu a'lam. Karena surga itu bahan bangunannya bukan pasir, batu, bata, koral, bukan. Bahannya itu emas atau perak yang berlapis permata-permata. Itu rumahnya dari emas atau perak yang berlapis permata-permata. Bagaimana indahnya, wallahu alam. Permatanya aja belum pernah dilihat di bumi adanya, apalagi bagaimana yang Allah siapkan di sana. Yang kita bayangkan di surga Allah jauh lebih indah, jauh lebih istimewa, jauh lebih. Itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga neraka dilihat oleh Nabi besar Muhammad dengan seluruh penghuni dan azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya sholat sekarang, hadiah dari Allah terbesar. Berbeda dengan umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita, mereka mendapat perintah dari Allah sholat hanya dengan perintah malaikat Jibril. Malaikat Jibril Allah perintahkan, wahyukan untuk melaksanakan sholat, mereka sholat. Tapi untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak cukup. Bahkan malaikat Jibril pun tidak menemani Nabi Muhammad kala itu untuk mendapatkan perintah sholat. Rasulullah menembus semua alam yang diciptakan oleh Allah sampai aras kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Baru situ Rasulullah mendapatkan, setelah Allah bincang-bincang bicara, mewahyukan dengan Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad tahu semua ilmu yang dulu, semua ilmu yang akan datang. Rasulullah sudah tahu apa yang akan terjadi, yang terjadi dulu, yang ada dulu, yang saat ini, yang akan datang, sudah Rasulullah tahu. Tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan yang akan terjadi. Sampai Rasulullah cerita kepada kita siapa yang terakhir yang dikeluarkan oleh Allah dari penghuni neraka ke dalam surga Allah, Rasulullah sudah cerita. Dan bahkan apa yang terjadi di surga Allah pun Rasulullah sudah cerita terhadap kita. Satu-satunya makhluk yang Allah berikan ilmu yang banyak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah tidak berikan kepada selainnya. Andaikan dikumpulkan ilmu malaikat, Nabi, Rasul dan selainnya dengan ilmu Nabi Muhammad, jauh lebih besar banyak ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dapat perintah sholat sebagai hadiah terbesar, termulia, teragung, teristimewa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Waju'ila qurratu aini fis shalah." Allah jadikan sesuatu yang paling menghibur aku, menyenangkan hatiku, lahir batinku, jiwaku adalah sholat. Dan sahabat mengatakan, idza hasabahu amrun badar ila shalah, jika beliau ada masalah perkara yang dihadapi beliau langsung sholat. Rasulullah sholat. Sholat untuk menghadapi perkara yang akan dihadapinya dari masalah yang ada di dunia, beliau sholat. Bahkan beliau didik kepada kita bukan hanya 5 waktu, yang tadi 50 waktu menjadi 5 waktu. Beliau didik kita untuk melaksanakan sholat qabliyah, ba'diyah, ada duha, ada witir. Nanti kita datang bulan Ramadan ada sholat tarawih, banyak sholat. Yang Rasul mengatakan as-shalah khair maudhu faman syaa' falyastaghfir wa man syaa' falyastaqlil. Sholat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang hamba. Barang siapa ingin perbanyak, silakan sebanyak-banyaknya. Barang siapa ingin tidak membanyak sholat, silakan. Yang jelas sholat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang hamba. Ketika seorang sholat, seorang itu sadar dia adalah hamba Allah. Kalau dia tadinya lupa diri, karena hartanya, karena kekayaannya, karena pangkat, jabatan, kekuasaan, seakan-akan dia dengan hartanya bisa beli apa yang diinginkannya, seakan-akan dengan jabatannya dia akan dapatkan apa yang diinginkan olehnya. Padahal Allah yang menetapkan segala sesuatu, bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan kekuasaan. Tidak ada yang terjadi di alam sesuai ini, di alam semesta ini apapun kecuali atas kehendak izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada atas kehendak harta, jabatan, kekuasaan, tidak ada. Kadang-kadang seorang lupa dengan hartanya, kadang-kadang seorang lupa dengan jabatannya. Sebagaimana Qarun lupa dengan harta, Fir'aun lupa dengan jabatannya. Maka Allah ingatkan dengan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Panggil kita untuk sholat, Allahu Akbar. Tidak lagi harta yang besar, tidak lagi jabatan yang besar, hanya besar Allah yang hanya besar. Allahu Akbar. Jadi mendidik kita untuk menjadi seorang hamba. Kenapa? Karena Allah ketika menegaskan perjalanan Isra'nya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah panggil Nabi Muhammad hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ketika Allah cerita perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad di tempat yang tidak mampu Jibril bersama Nabi Muhammad, Allah mengatakan fa'auha ila 'abdihi. Allah wahyukan kepada hambanya. Jadi salat mendidik kita untuk menjadi hamba. Hamba, siapapun kita hamba. Hamba dari Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika betul kita bisa menghambakan diri kita hanya kepada Allah, kita akan mendapatkan kedudukan yang lebih dari yang kita bayangkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sarana yang terhebat untuk kita mendidik diri kita untuk menjadi hamba, salat. Karenanya Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar kalau betul ia melaksanakan salat. Kenapa? Karena salat mendidik seorang menjadi seorang hamba. Keji mungkar itu kalau sudah manusia lupa bahwa ia hamba, berkuasa, mampu, kuat, bisa. Kalau sudah merasa itu, ya, pasti tidak luput dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau seorang hamba sadar dia adalah seseorang hamba, maka dengan sendirinya akan menjauh ia dari perbuatan keji dan mungkar. Dan satu-satunya di antara rukun agama yang Allah jadikan tiang agama adalah sholat. Rasulullah secara tegas mengatakan as-shalah imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Arti agama tidak akan mungkin muncul atau didapat oleh seseorang hamba kalau dia ada sholat. Faman agama faqad agama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Barang siapa menegakkannya, ia telah menegakkan agamanya. Barang siapa meninggalkannya, ia telah merobohkan agamanya. Dan satu-satunya kewajiban kalau ditinggalkan sengaja, hukumnya kafir murtad. Dan Rasulullah mengatakan idza tarakar rajul salatan wahidah muta'ammidan kutiba ismu ala babin nar fulan bin fulan labut alaihi min dukhulin nar. Agama qala alaihi salatu wasallam mengatakan jika seorang lelaki perempuan yang wajib sholat meninggalkan sholat di antara 5 waktu sekali sengaja, maka tercatat namanya di pintu neraka. Fulan anaknya fulan harus masuk neraka.
hanya sholat. Dan hanya satu-satunya dari perintah agama kalau ditinggalkan hukumannya hukuman mati, hanya sholat. Kalau kita tinggal sholat, apapun alasannya, kalau kita tinggal sholat, kalau dilaksanakan di negara kita hukuman syariat Islam, maka hukuman yang meninggalkan sholat hukuman mati, apapun alasannya. Kalau puasa tidak dihukum mati, kalau orang tidak puasa ditangkap polisi, masukkan penjara. Dari subuh tidak dikasih makan minum sampai maghrib. Habis maghrib baru dikasih makan minum. Itu hukuman bagi yang tidak puasa. Kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat, diambil hartanya oleh pemerintah, dikeluarkan secara paksa hartanya. Ketika orang tidak melaksanakan ibadat haji, tidak ada hukum untuk hukuman mati dan lain sebagainya, tidak ada. Kecuali hanya sholat. Apapun alasannya, kalau ditinggalkan hukumannya hukuman mati. Sholat, hanya sholat, karena dia tidak menghargai anugerah Allah yang agung, yang besar. Sholat. Kata ulamanya, setelah dihukum mati, ditinjau nanti alasannya, dilihat alasannya. Apa alasannya? Kalau alasannya males atau uyuh, karena kita ini umat yang paling lemah, paling uyuh, kata Nabi Allah Musa. Umatmu umat akhir sama umat yang lemah, uyuh, kata Nabi besar Muhammad. Kata Nabi Allah Musa terhadap Nabi besar Muhammad, kalau alasannya malas, namanya uyuh, tapi ia meyakini atas namanya perintah sholat, dia sebetulnya dia mau sholat, tapi alasan seperti itu, maka dia diperlakukan sebagaimana mayitnya, jenazahnya seorang muslimah, dimandikan, dikafankan, disolatkan di kuburan muslimin. Tapi kalau alasannya mengingkari kewajiban sholat, apapun kalimatnya, kayak bubuan ampihan sholat, sekarang banyak kan bubuan ampihan sholat, kisahnya ma'rifat hakikat Bang, kisahnya ma'rifat hakikat tapi tidak sholat. Padahal ma'rifat yang paling tinggi itu satu aja Bang, kita kenal kita hamba, selesai. Itu yang Allah didik. Subhanallah asra bi abdi wa waha ila abdi. Ma'rifat kita terhadap diri kita siapa? Ma'rifat yang paling tinggi, kita kenal kita hamba, selesai. Kalau kita kenal kita hamba, kita akan melaksanakan apa yang menjadi Tuhan kita, perintah Tuhan kita Allah. Karena hamba tidak punya apa-apa. Jangankan harta yang menempel, pangkat, jabatan, pakaian, bahkan dirinya pun dia tidak merasa dia yang punya Tuhannya Allah. Itu hamba. Hakikatnya kita hamba. Hakikatnya kita hamba. Kalau mengingkari kewajiban sholat, tidak beriman dengan kewajiban sholat, maka jenazahnya tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib disolatkan, bahkan tidak wajib dikebumikan. Artinya jenazahnya bisa dilempar di air untuk dikasih binatang buas, atau ke hutan untuk dikasih binatang buas. Andaikan terpaksa dikebumikan di kuburan non muslimin, karena ini bukan hamba yang muslim di mata Allah. Itu hukuman kalau dijalankan secara syariat. Awas hati-hati jaga sholat. Sholat ini luar biasa. Perintah Allah ingin angkat kita. As-sholat mi'rajul mu'min, mi'raj seorang hamba, kata Rasulullah adalah sholat. Mi'raj kita sholat. Ketika kita sholat, kita interview, kita berhubungan, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat Masya Allah luar biasa. Yang jelas sudah kita tahu Masya Allah luar biasanya, satu-satunya sesuatu yang paling disukai, dicintai oleh Nabi Muhammad hanya salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kira-kira itu sesuatu yang paling hebat dah. Ya paling hebat, Rasulullah paling suka, berarti paling hebat. Kenapa? Kalau tidak paling hebat, tidak mungkin Rasulullah paling suka. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah lihat Nabi Musa sedang sholat di kuburnya. Rasulullah lihat Nabi Musa sedang sholat di kuburnya waktu Rasulullah Isra fil kadhibil ahmar, di pasir yang ada kemerah-merahannya. So mengatakan, kalau aku di sana aku akan tunjukkan kepada kalian di mana letak kubur Nabi Musa. Yang Rasulullah ketemu sholat. Bahkan Rasulullah pun sebelum Mi'raj beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril sholat. Ya Muhammad inzil fasalli, ya Muhammad turun sholat. Turun sholat.
sampai masuk ke Baitul Maqdis, mereka berdua salat 2 rakaat. Baru dikumandangkan adzan iqamat, baru Nabi besar Muhammad menjadi imam para nabi dan rasul salat. Ayo kita perbaiki kualitas salat kita. Masalahnya bukan hanya salat. Kalau sholat kita belum mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, ucapan, perbuatan, tingkah laku, muamalah antara kita dengan Allah sesama, mata belum baik, telinga belum beres, lisan belum beres, tangan belum semua beres, berarti sholat kita belum beres. Kalau sholat kita beres, dengan sendirinya yang tidak beres dalam mata kita semua itu akan terkikis dengan sendirinya, hilang. Kalau memang sholatnya betul-betul, maka yang ada hanya kebaikan. Tidak ada perbuatan keji, tidak ada mungkar yang dilakukan olehnya, hanya kebaikan yang nampak padanya sholat. Dan ketika Allah memuji orang sholat, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk itu anggota tubuhnya itu mantap dalam sholat. Dia merasa di hadapan Tuhannya Allah, dan dia tahu apa yang dia ucapkan dia lakukan dalam sholatnya. Allahu Akbar, sadar Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, sadar Allahu Akbar kabira. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sadar ia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan berusaha untuk memahami makna ayat-ayat dzikir yang ada di dalam itu, bagian daripada khusyuk. Dan khusyuk itu tergantung tingkatan-tingkatan makrifat kita, kenal kita kepada Allah. Semakin kenal semakin khusyuk. Jadi yang paling khusyuk yang paling kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu ta'ala. Tapi paling minim yang harus kita usahakan khusyuk di dalam sholat kita. Ayo mari kita perbaiki sholat kita. Tidak mungkin melenceng apa yang dinyatakan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti kalau seandainya melenceng berarti bukan salah sholatnya, tapi kita yang sholat salah. Masih belum pas, masih belum sempurna sholat kita. Barangkali lisan kita Allahu Akbar, tapi hati kita, jiwa kita tidak Allahu Akbar. Masih ada yang selain Allah yang jauh lebih besar dari Allah, harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, anak, istri dan lain sebagainya, mungkin masih lebih besar di mata kita dari Allah. Maka kita harus berusaha Allahu Akbar, betul memang Allahu Akbar. Begitu juga kita baca yang lain, betul memang kita bacai itu. Mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah pertemuan kita di pagi hari ini. Allah luaskan rezeki kita, Allah limpah ruahkan dalam rumah tangga kita mawaddah, rahmah, sakinah. Di antara cara Allah ajarkan untuk kita mendapatkan mawaddah, rahmah, sakinah, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah anak istrimu untuk menegakkan menjalankan sholat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kami tidak minta kepada kalian rizki, kami akan berikan rizki kepada engkau. Rizki materi kecil, yang lebih hebat dari materi mawaddah, rahmah, sakinah, jauh lebih hebat daripada materi, jauh lebih mahal daripada materi. Karena mawaddah, rahmah, sakinah tidak akan sampai kapanpun kita bisa beli dengan materi sebanyak apapun materi itu. Tidak akan kita mampu beli dengan kekuasaan setinggi apa, sehebat apapun kekuasaan itu hanya bisa dianugerahkan oleh Allah. Di antara caranya untuk Allah berikan kita rizki berupa mawaddah, rahmah, sakinah, ayo sholat, ajak anak istri kita untuk sholat. Mudah Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan salah khilaf kita. Allah berkahi kita di bulan Rajab ini, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari bulan ini kita bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Ramadan. Kita persiapkan mata kita, telinga, lisan kita, hati kita, jiwa kita, ucapan, perbuatan, tingkah laku kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Masuk Ramadan sudah kita tinggal metik hasil yang sudah kita persiapkan dari bulan Rajab. Siapkan, perbaiki diri kita, perbaiki tingkah laku kita, perbaiki sholat kita, perbaiki lahir batin kita, perbaiki muamalah antara kita dengan Allah dan sesama. Ketahuilah, yakinlah bahwasanya dimanapun kita Allah selalu mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah seorang manusia menyangka dia tidak dilihat oleh seseorang? Kita dilihat oleh Allah. Dimanapun kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita merasa kita dilihat oleh Allah, sehingga kita bisa memanage, namanya melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan rezeki kita insyaallah. Rezeki yang non materi, rezeki materi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita hajat kita, hajat dunia, hajat
akhirat. Mudah Allah jadikan suami kita suami yang baik, suami teladan. Allah jadikan istri kita istri baik, istri teladan. Dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang baik, anak-anak teladan. Allah jadikan mantu cucu-cucu kita mantu cucu-cucu yang teladan yang baik. Dan mudah-mudahan apapun menjadi harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah. Karena Ibu, Pak, ini ada malaikat bersama kita. Nanti habis kita selesai mereka kembali menghadap Allah. Allah tanya dari mana? Mereka mengatakan dari Masjid Al-Khudri ya Rabb. Masjid Al-Khudri. Masya Allah. Pulan-pulana Allah tahu. Allah banggakan malaikat. Mereka minta apa kepadaku? Kata Allah. Allah tanya kepada malaikat. Mereka minta apa kepadaku? Rasulullah menegaskan dalam hadisnya. Ya, permintaan kita Muslim surga lah. Ya, tidak ada yang lebih dari surga. Artinya secara global. Allah tanya, apakah mereka melihat surga? Belum ya Rabb. Allah tanya lagi, kayak apa kalau hamba aku itu melihat surga? Kalau melihat surga pasti kerjanya di masjid aja mungkin. Kerjanya ibadat saja. Apa yang mereka takutkan? Nerakamu ya Rabb. Apakah mereka melihat neraka? Belum ya Rabb. Kayak apa kalau mereka melihat neraka? Oh, kalau melihat neraka lebih takut nih. Maka Allah mengatakan, aku akan berikan apa yang mereka inginkan dan aku akan lindungi dari apa yang mereka takutkan. Masya Allah. Minta apa Bu? Bukan mungkin tahu suami mucil sering marah-marah, suami juga tahu ibu yang sering mucil memamai kan, sering mamai. Sudah tahu datang dari rumah itu, kalau suami datang dari rumah jangan dimamai, disambut dulu, ahlan wa sahlan sayangku. Benar enggak begitu? Ini nih salahnya ini nih. I love you. Kan dulu begitu. Satu-satunya kau hanya yang ada di hatiku. Jika kau belah dadaku, kau akan dapatkan namamu di situ. Iya. Tapi kalau sudah tidak ada, sambut dulu suami kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Siapa bikinkan teh sari wangi dulu. Ya, biar selesai. Kalau ada masalah tunggu dulu, Bang. Nanti kalau sudah tenang, terhibur, baru kita bicara. Seperti itulah Sayyidah Khadijah terhadap Nabi besar Muhammad dicaci, dimaki, dipadi orang gilang macam-macam. Sampai ke rumah ahlan wa sahlan wa marhaban. La yukhzikallah abadan. Innaka tahmilul karda taksibul ma'dud sa'in ala dipuji oleh Sayyidah Aisyah dari Sayyidah Khadijah. Ya Muhammad, Allah tidak akan menyanyikan engkau selalu bantu orang, selalu nolong orang, engkau adalah orang baik, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala sia-siakan engkau. Tenang hati Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan baiti jannati, rumahku Pak, berani bilang rumahku surgaku? Saya aja tidak berani. Coba kalau ibu seperti itu, kira-kira suami ibu malam-malam mau keluar kah main catur atau di rumah aja? Kalau ibu seperti itu, ahlan wa sahlan wa marhaba. Suamiku yang ganteng, engkau nomor satu-satunya di hatiku. Ya pokoknya puji dulu sehingga namanya hilang penatnya di luar. Begitu juga seorang suami harus dipuji juga, harus dipuji juga. Rasulullah muji Sayyidah Aisyah, Umairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan mukanya, namanya pipinya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah limpahkan dalam rumah tangga kita mawaddah rahmah sakinah. Allah jadikan nama rumah kita surga bagi kita insya Allah. Dan apapun hajat kita kepada Allah, apapun hajat kita kepada Allah, minta sekarang ini, mumpung masih ada malaikat, minta, mudah-mudahan Allah sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita. Ada hajat yang sulit bagi Allah, mudah semua bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan, bahkan yang lebih dari kita harapkan, Allah sudah siapkan bagi kita. Dan tidak pernah berkurang anugerah Allah, gudang simpanan anugerah Allah dari dulu sampai saat ini, sampai akan datang. Tidak akan pernah berkurang sampai kapanpun. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa ansaq wa barik lana fi sya'ban fi rajab sya'ban wa ballighna ramadan waj'alna min suwamin guwamin mutaqa'i wa fil hadana min atayakal idham min kiram al jisam ya arhamar rahimin jahir rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya maulana ya mujib ya hadiran la yatawassana ilai bil habib taqdi hajatina wa hajatil ikhwanil muslimin qrib wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf kalau ada salah, ada kurang. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.